Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang teknik bagaimana membuat water rocket. Water rocket ini kita buat dari yang pertama bahannya ini ada botol air mineral yang 1500 ml, kemudian ada botol air mineral yang ukuran 600 ml, kemudian ada bola tenis 1 biji, ada lakban isolasi 1 biji, kemudian alatnya ada penggaris, gunting, cutter, kemudian spidol. Pertama kita akan membuat sayap dulu atau fin dari sebuah roket air. Nah, itu kita buat dari lembaran seperti ini. Ada stop map yang sudah tidak terpakai, bisa kita gunakan sebagai fin atau sebagai sayap yang nanti berfungsi sebagai pengendali roket agar jalannya itu lurus, dalam bahasa kita lempeng. Nah, untuk itu caranya stop map yang sudah ada ini ukurannya begini, ini kita bagi sama menjadi 3. Nah, kita bagi 3 panjangnya ini, kita ukur. Oke, kita kasih tanda dulu. Oke, kita kasih tanda dulu ya. Kemudian kita garis. Ini memudahkan kita untuk memotong. Setelah kita garis seperti ini, ada 3 bagian yang sama, maka yang ini kita lakukan pemotongan. Kita potong dengan menggunakan pisau cutter. Nah, kita potongkan. Oke, sampai putus ya. Oke, ini putusnya. Nah, kita potong di sini. Enak. Nah, setelah kita potong, maka kita akan mendapatkan bagian-bagian yang seperti ini. Ini sudah 1 dari 3 bagian yang kita buat tadi. Kemudian dari bagian yang ini kita berikan garis juga di sini. Nah, kita berikan garis diagonal dari sini. Nah, ada garis diagonal yang kita berikan. Nah, setelah kita beri garis diagonal seperti ini, kemudian ini kita lipat. Plastiknya kita lipat. Lipat sampai penuh. Nah, setelah lipat, ini ada bagian lagi, di sini ada bagian yang seperti ini. Nah, bagian yang seperti ini tinggal kita garis begini. Nah, kemudian sama semua bagian yang seperti dasi kupu-kupu kita garis. Nah, ini ya. Jadi bagian yang tadi kita garis. Ada garis yang diagonal juga, tapi diagonal kecil. Nah, ini kita potong. Bagian yang ini kita buang. Sekarang kita menggunting saja. Ini kita gunting. Nah, kita gunting pas di garis yang tadi. Oke ya. Jadi kita gunting seperti biasa. Oke. Kemudian ini juga kita gunting lagi. Oke. Jadi bentuk seperti ini. Bentuknya sudah seperti
kue wajik begini bentuknya. Nah, kita lipat lagi seperti ini, kemudian kita ambil kurang lebih 1 cm dari arah sini, kita garis begini 1 cm ya, 1 cm dari sini kita garis lagi. Oke, kita balik yang bagian sini juga kurang lebih 1 cm. Kemudian bagian yang di ujung pertemuan garis tadi, bagian ini ya, ini kita potong. Kita potong supaya bisa membuka. Nah, jadinya bentuk seperti ini. Nah, kemudian pada bagian yang ini itu kita buat garis yang untuk memudahkan kita. Caranya dengan baliknya cutter. Pisau cutter itu di sini ada bagian yang agak cekung. Nah, ini untuk memotong tapi nggak putus. Kita balik potongnya ini. Nah, dua-duanya kita ambil dua sisinya. Karena tadi ini kita potong nggak putus, ini memudahkan kita untuk menekuk atau membuat lipatan pada plastik stop mat tadi. Nah, kita lipat seperti ini. Nah, jadi mudah dilipatnya. Nah, ini 3 bagian tadi kita buat semua seperti ini. Oke ya, sudah jadi seperti ini. Nah, ini adalah satu bagian pin, kita buat menjadi 3 bagian ya semua. Nah, kemudian bagian pin tadi sudah kita buat. Maka yang berikutnya adalah bagian enaknya kepalanya jadi lupa. Nanti kita ambilkan bagian kepala. Ini botol yang kecil, botol kristal yang kecil ini. Ini kita potong setengahnya, pada garis tengahnya ini kita potong. Kalau cara ragu-ragu, potong biasa aja. Nah, setelah kita potong ini kita masukkan. Nah, karena ini nggak cukup, maka ini kita belah sampai pada lehernya botol ini. Nah, semua dibuat belahan-belahan supaya bolanya bisa masuk ke sini semua. Setelah kita buat belahan ini, kita masukkan dan kita pastikan bahwa bola ini melekat erat. Nah, ini kan sudah masuk erat sekali di sini. Nah, ketika sudah erat, maka bagian ini kita tempel pada bagian belakang botol yang besar. Kita tempel di sini. Nah, setelah ditempel begini, ujungnya persis ini lurus, harus vertikal. Nah, ini kita pasang dengan isolasi ini, lakban. Kita lakban dulu. Nah, cara ngelakbannya nggak usah keseluruhan itu kita lakban, tapi pelan-pelan. Jadi kita ambil beberapa bagian lakban dulu. Ini hanya untuk membantu kita, kecil-kecil aja dulu. Kita buat paling enggak 3 bagian yang kecil-kecil ini, 3 atau 4 gitu, tambah 4. Oke ya, ntar ya kita bikin bagian-bagiannya seperti ini. Nah, kita letakkan di sini, kemudian kita tegak lurus. Salah satu ujungnya ini kita lem dengan selasi. Oke, sekarang baliknya sebelah sini kita tarik juga hal yang sama, tapi ini harus betul-betul tegak lurus, jangan sampai miring dan harus kuat. Betul. Supaya nanti bola yang ada di atas ini itu tidak gampang bergeser
tidak bergerak sehingga tidak mempengaruhi lajunya roket ketika kita terbangkan. Itu pentingnya di situ. Oke, seperti ini. Nah, kalau sudah lurus seperti ini sudah lurus gini, sudah pas di tengah-tengah. Kalau udah pas tengah-tengahnya gini. Nah, kemudian kita berikan lakban yang panjang ini secara keseluruhan berputar. Nah, kita putar dengan lakban yang ada ini. Kita pilih seperti ini bagian atasnya roket bisa kita kasih penutupnya tadi, penutup botolnya kita pasang. Nah, kemudian yang bawah ini biarkan. Nah, setelah seperti ini, kemudian bagian yang bawah sekarang akan kita pasang fin. Nah, sebelum kita pasang fin, karena tadi kita membagi finnya tadi ke dalam ini menjadi tiga bagian ini, 1, 2, 3. Maka botol ini kita bagi dulu diameternya menjadi 3. Kita bagi, kita kasih garis ya. Ini untuk membantu kita memasang fin supaya seimbang. Jadi finnya supaya seimbang, kita garisi hanya untuk garis bantu saja. Garisnya ini enggak diperlukan secara signifikan, enggak, cuma hanya membantu kita supaya tidak mencret atau tidak menyamping arah finnya, jadi betul-betul searah dengan arah ujung roket. Kalau sudah, itu kita pasang di sini. Nah, dan ini kita tegakkan seperti ini. Jadi posisi fin ini, posisi ujungnya ini harus menempel rekat seperti ini, jadi menyangga. Jadi kalau diberdirikan, ini menyangga begini. Setelah menyangga, baru ini kita isolasi. Caranya sama dengan tadi, kayak kecil-kecil dulu, supaya nanti kalau ada miringnya sedikit gitu kita bisa betulkan, kita bisa edit lagi. Kalau langsung bisa, nanti kita nggak bisa editnya sulit gitu ya. Hanya kita pakai yang kecil dulu. Sudah ada ini kita berdirikan, kita pasang. Kemudian jaraknya yang paling belakang ini kita persempit. Dari yang ujung ini kan runcing. Nah, dari ujung yang runcing itu di belakangnya kita kayak sempit aja, kira-kira 2 cm saja. Jadi 1 cm ke kiri dan 1 cm ke sebelah kanannya gitu ya. Oke. Ini baru kita kasih isolasi di bagian atasnya dulu. Ini harus pas garis yang kita buat tadi, garis bantu yang kita buat. Dan kita tata. Nah, ini yang bagian belakang ini baru yang kita ratakan, harus simetris. Rata. Nah, ketika sudah rata, ini baru kita kasih
isolasi yang besar sehingga nggak lepas. Kita kasih begini isolasi yang besar. Bagian sebelahnya. Ini sudah terpasang satu pin yang kita mau. Nah, kita akan memasang pin yang lain, gitu ya. Ini masih ada 2 pin. Nah, ini kita pasang juga pin yang lainnya. Prosesnya sama kayak yang pertama tadi. Kita buat kaki-kakinya. Kemudian tadi karena kita sudah ujung sini, nah kita lihat sekarang sudah ketemu ujungnya di sini. Nah, kita pasang aja. Kayak tadi sama prosesnya. Ini bagian ekornya kita samakan tadi 1 cm, kita kasih juga 1 cm di bagian ekornya juga, jadi biar sama lebarnya, biar seimbang nanti kalau kita terbangkan. Nah, pin kedua sudah siap untuk kita pasang, kita perkuat dengan lakban. Pin yang kedua sudah siap, tinggal 1 pin lagi. Sama kita pasang seperti yang tadi. Lagi-lagi untuk yang paling belakang ini kita buat 1 cm jaraknya biar imbang, biar sama. Oke, kita perkuat.
jadi. Nah, ketika sudah jadi, ini bisa kita perkuat yang bagian atasnya. Kita kasih melingkar dari sini. Ketinggiannya penerapan. Oke. Nah, secara teknis roket air ini sudah bisa kita gunakan. Cuman nanti untuk pemanis nanti bisa ditambahin lagi, bisa dikasih aksesoris, bisa dikasih cat atau pewarna sehingga bentuknya menjadi manis. Nah, gitu ya. Kemudian ini bisa yang lingkaran ini bisa di atas di bawah, jadi bentuknya seperti ini. Nah, pada pertemuan kita di kesempatan ini kita hanya membuat roketnya. Minggu depan jangan lupa pada pertemuan di minggu depan kita akan membuat launchernya. Launcher itu penerbangnya, alat yang kita pakai untuk menerbangkan. Kemudian nanti ini kita isi dengan air, nah sehingga tidak harus semua bagian yang di sini tertutup, sehingga kita bisa melihat seberapa airnya yang sudah kita masukkan ke dalam botol. Nah, itu pertemuan kita pada sore hari ini dengan membuat water rocket. Nah, ini merupakan aplikasi dari beberapa pengetahuan kita, karena ini digunakan untuk pramuka yang wajib, sehingga materi pelajaran di sini mulai dari matematika, fisika, itu ya, kemudian kimia, itu nanti akan kita gunakan secara bersamaan. Jadi nanti kita menggunakan percobaan ketika air dalam roket ini kita isi dengan larutan garam, apa yang terjadi. Ketika air ini kita beri air tawar saja, apa yang terjadi, dan seterusnya. Nah, kita melakukan percobaan itu di samping nanti kita secara fisika kita bisa melihat bagaimana kemiringan fin ini dan seterusnya, kemudian kelancipan dari ujungnya roket ini dan seterusnya. Itu untuk kita lihat apakah benar semakin runcing benda itu akan semakin memudahkan menumpuk udara sehingga bisa memecah angin dan seterusnya. Samping itu juga ilmu matematika, nanti kita akan lihat bagaimana gerak parabola itu terjadi dengan satu kali praktek menggunakan water rocket ini. Maka seluruh materi pelajaran fisika, kimia, dan matematika bisa kita aplikasikan, kita bisa praktekkan secara. Oke, sampai di pertemuan berikutnya masih tetap menggunakan water rocket, kita akan membuat launcher atau alat untuk menerbangkan. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.